Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sejak awal kemerdekaan, negara ini rusak karena pembisik kepada pemimpin atau kepada presiden. Pada saat Soekarno presiden, pembisiknya yang paling diandalkan adalah Subandrio, Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri, malah diangkat jadi Wakil Perdana Menteri 1, bidang luar negeri, bidang keamanan, bidang politik, itu Subandrio. Kemudian ada Edit dari partai politik, Partai Komunis Indonesia, itu ahli strategi, ahli membalikkan fakta. Kemudian pengawalnya ada Lekol Untung. Pada zaman Soeharto, waktu pertama itu ahli Mustopo CS. Ada ahli Mustopo, ada Yoga Sugama. Ahli Mustopo pada saat itu Aspri, Yoga Sugama, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BIN sekarang. Itu paling lihai dalam seluk-beluk politik dan agitasi adu domba. Sehingga Soeharto apa saja didengar dari mereka. Soekarno juga begitu. Kemudian waktu Habibie cuma sebentar, Gus Dur banyak juga pembisik dari kalangan mereka, orang-orang kepercayaannya, tapi cuman nggak sampai 2 tahun. Megawati juga begitu. Ya mereka pun belum sempatlah membuat suatu rencana untuk kepentingan pribadi kelompoknya atau keluarganya. Kalau Soekarno untuk kelompok keluarganya kuat, Soeharto lebih kuat lagi. Maka waktu SBY pembisiknya TB Selalahi dan Sudi Selalahi. Sudi Selalahi Menteri Sekretaris Negara, TB Selalahi staf khusus Presiden. Belakangan jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mereka semua legend. Dan dari partai politik, ya orang-orang Partai Demokrat banyaklah. Cuman mereka agak lebih santun, lebih hati-hati dan tidak terlalu tamak. Sehingga selamatlah SBY. Tidak ada sesuatu yang dicaci maki oleh rakyat. Tidak berlebih-lebihan. Ada yang tidak senang tapi tidak berlebih-lebihan. Maka waktu Jokowi sebenarnya pembisiknya terlalu banyak. Partai politik itu PDIP. Dia takut pada Mega. Apa yang dibilang Mega dia harus ikuti. Dan semua kader-kader utama dari PDIP. Juga ada Luhut, ada Hendro Priyono, dan banyak yang lain dari kalangan purnawirawan jenderal yang ahli strategi, ahli intelijen. Dan juga begitu dari pengusaha, oligarki, karena banyak diberikan dana untuk keberhasilannya. Itulah sumber masalah. Maka kita harap supaya Prabowo belajar dari permasalahan masa lalu, rusaknya Soekarno karena pembisik, karena selalu dibisikkan yang enak-enak, yang dibangga-banggakan, disanjung-sanjung. Soeharto begitu juga. Akhirnya kan rusak, akhirnya kan jatuh dengan cara terpuruk, jatuh dengan cara berkeping-keping. Soekarno begitu, Soeharto begitu. Kemudian ini Jokowi juga akan begitu. Dia banyak sekali pembisik-pembisiknya, malah disewa pembisiknya, dibayar untuk menyenangkan hatinya. Padahal pembisiknya itu yang penting dikasih jabatan, dikasih uang. Nah, sedangkan Jokowi lupa, tersanjung terus. Pokoknya nggak pernah dia dengar yang tidak enak. Yang tidak enak itu ditutupi. Dan kalaupun ada yang beringas mau lawan Jokowi, mereka di depan untuk menghadangnya. Sehingga Jokowi lupa diri. Maka kita harap Prabowo janganlah seperti itu. Semuanya itu harus jadi pelajaran. Harus direnungkan. Boleh ada staf berapapun, tapi kita harus ada kepribadian sendiri, harus ada konsep, harus ada gagasan sendiri. Dari staf itu kita minta tambahan-tambahan, minta saran pendapat.
koreksi, ya bicarakanlah secara baik-baik, secara demokrasi, secara untuk kebaikan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau partai. Boleh saja untuk kepentingan pribadi dan partai, tapi jangan sampailah semuanya diambil untuk pribadi atau untuk partai atau untuk kelompoknya. Ya, secara proporsional lah. Kalau begitu, insya Allah Prabowo akan selamat. Maka dari sekarang, tolong sampaikan kepada Prabowo dan tolong pembisik-pembisik Prabowo jangan sampailah menjerumuskan Prabowo yang nanti semuanya akan rusak, semuanya akan hancur. Belajarlah lagi dari sejarah kegagalan masa lalu oleh pemimpin yang salah menempatkan orang-orang dekatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.